Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat-lipat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Hadirin, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghidupkan hati yang mati. Kita tahu bahwa hati ini adalah pengendali dari jiwa raga kita. Sebagaimana ulama menyampaikan bahwa hati itu bagaikan pengembala. Dan seluruh jasad kita ini adalah bagaikan gembalaannya. Andaikan penggembala itu mati ataupun tertidur, maka semua gembalaannya akan pergi kemana-mana dan kemudian dia akan kehilangan gembalaannya. Oleh karena itu, kita haruslah menjaga jiwa raga kita dengan hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu wa ala wahia al-qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging, dan apabila daging itu baik maka baik seluruh jasadnya, dan apabila daging itu buruk maka buruk juga seluruh jasadnya. Kata Nabi, itulah hati. Oleh karena itu, marilah kita hidupkan hati kita agar senantiasa berzikir kepada Allah dan senantiasa hati kita bisa menjaga jasmani kita. Untuk mengetahui ataupun bagaimana kita menjaga hati kita ataupun menghidupkan hati kita, maka alangkah baiknya kalau kita melihat dalam sebuah kitab, yaitu karangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa hati itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, dan ketiga hati yang mati. Hati yang sehat adalah hati yang selalu di dalam hatinya itu bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan semua perbuatan yang baik itu dikendalikan oleh hatinya yang baik. Dia selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang kita masih bisa beribadah, kita masih sholat, kemudian kita juga masih saum, kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tetapi hati kita senantiasa resah. Karena apa? Karena masih ada dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi hati yang sakit itu bisa diobati sebenarnya. Itu dengan apa? Itu dengan kembali kepada tadi, yaitu zikir kepada Allah, kemudian menjaga hati kita, senantiasa kita menjaga pandangan kita dan sebagainya, telinga kita menjaga jasad kita atau jiwa raga kita dengan hati kita. Dan yang terakhir adalah hati yang mati. Ini sebenarnya yang paling susah, karena mungkin kalau sudah mati itu tidak bisa hidup lagi. Hati yang mati adalah hati yang sudah keras, yang tidak ada dalam hatinya itu adalah sesuatu yang baik. Dia keras hati, tidak bisa dinasihati oleh siapapun, tidak mau beribadah, tidak percaya kepada Allah, kemudian dia selalu mengumpat misalnya ataupun berbuat hal yang jelek apabila dia ditimpakan kejelekan ataupun dia ditimpakan cobaan oleh Allah. Dia selalu menganggapnya itu adalah kejelekan, dan kemudian hatinya itu keras, tidak mau beribadah, tidak mau dinasihati dan sebagainya. Itu adalah hati yang mati. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita? Mungkin saudara-saudara bisa melihat ya di level mana kita, apakah kita termasuk mempunyai hati yang sehat, apakah kita mungkin termasuk mempunyai hati yang sakit, ataukah mungkin barangkali hati kita sudah mati.
Hati mati kita, hati yang mati yang kita miliki misalnya seperti sifat sombong. Itu sifat sombong itu adalah sifat yang dipunyai oleh iblis. Karena hatinya itu sudah mati, tidak punya hati lagi. Dia sudah tidak mau lagi, dia rela menjauhkan diri dari Allah demi nafsunya. Nah, untuk mengetahui hal seperti itu, maka kita harus mengetahui juga tentang penyakit-penyakit hati. Dalam sebuah kitab, para ulama menyebutkan bahwa penyakit hati itu yang pertama yaitu banyak bicara. Jadi orang yang terlalu banyak bicara, maka hatinya itu akan sakit, bahkan bisa keras. Kenapa? Karena Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah lidahnya ataupun diam. Artinya jangan banyak bicara. Nabi Isa alaihissalam pernah mengingatkan kepada umatnya bahwa janganlah kau berbicara terlalu banyak, perbanyaklah zikir. Itu yang pertama. Jadi kita jaga lisan kita agar tidak terlalu banyak bicara. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan. Oleh karena itu kita dididik oleh Allah di bulan Tarbiyah ini, bulan Ramadan, untuk mengatur makanan kita. Imam Luqman bin Hakim pernah mengatakan, wahai anakku, janganlah kau terlalu memenuhi perutmu. Andaikan perutmu terpenuhi, maka pertama pikiranmu akan tidur. Yang kedua, hikmah akan tertutup. Dan yang ketiga, jasadmu akan lemah ketika dibawa ibadah. Oleh karena itu, Nabi pernah mengingatkan, makanlah ketika engkau sudah lapar dan berhentilah makan ketika sebelum kenyang. Itu adalah pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah. Hendaklah kita melakukannya. Ya, kemudian yang ketiga, penyakit hati yang sering yang mempengaruhi diri kita adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang buruk. Kita tahu kalau kita bergaul dengan copet, ya pasti kita disangka copet. Kita bergaul dengan ustadz atau orang-orang soleh, pasti disangka orang-orang soleh. Karena itu pesan dari Luqmanul Hakim juga mengatakan, wahai anakku, bergaullah engkau dengan orang-orang yang baik. Sebab suatu saat ketika Allah menurunkan rahmatnya, maka engkau akan terbawa rahmat tersebut. Tetapi janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang buruk, karena nanti ketika Allah menurunkan laknatnya atau menurunkan siksaan kepada mereka, maka kau pun akan terkena. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan yang keempat, terakhir, yaitu memandang, banyak memandang. Maksudnya adalah, apalagi di era globalisasi ini, gadget di mana-mana, kita banyak memandang kemaksiatan. Tidak disangka, misalnya tidak sengaja kita membuka gadget, kemudian kita melihat aib orang lain, itu sama saja kita dengan membuka aib orang itu. Kita tahu aib orang itu, kemudian oleh karena itu waspadalah dengan memandang kemaksiatan, memandang lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini oleh Allah kita selalu dijaga hati kita selalu bisa mengendalikan hati kita. Karena apa? Karena janji Allah, yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah orang-orang yang hatinya suci. Karena Allah Maha Suci. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah mengatakan, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kepada hari di mana ketika hartamu dan anak-anakmu tidak ada manfaatnya lagi, dan yang akan bertemu dengan Allah itu adalah qalbun salim, atau hati yang bersih, atau hati yang suci. Karena Allah Maha Suci, tidak mungkin kita hati yang kotor bisa bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, dengan mengetahui penyakit-penyakit hati yang tadi, kita bisa menjaga diri, kita bisa mawas diri, dan menjadikan ibrah bagi kita agar kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, karena segala sesuatu itu adalah karena kudrat Allah, kehendak Allah, taufik dan hidayah dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengingat waktu yang tidak cukup lagi, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga kita nanti menjadi pemenang di akhir Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.